Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya, saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami dapat bangun lagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Dan sebelum kami memulai hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan secara pribadi kepada setiap kami. Buatlah kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Filipi 1 ayat 27. Tertulis demikian, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu, kebanyakan dari orang yang tinggal di Filipi merupakan warga Roma. Menjadi warga Roma merupakan suatu kebanggaan tersendiri pada saat itu. Roma adalah rumah mereka, tapi mereka harus pergi ke Filipi untuk hidup dan bekerja. Dalam suratnya ini, di Filipi 3 ayat 20, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa mereka adalah warga kerajaan sorga. Tidaklah sulit bagi mereka untuk mengerti akan hal ini, karena sejak mereka menerima kabar Injil keselamatan di dalam Kristus, hati mereka terpaut ke surga, meskipun saat itu mereka harus berada di bumi untuk hidup dan bekerja. Dalam ayat ini, saudara, ada beberapa pesan yang disampaikan dan berguna buat kita semua yang percaya. Yang pertama adalah hidup berpadanan dengan Injil. Bagaimana hidup yang berpadanan dengan Injil? Yaitu kehidupan yang selaras dengan karya penebusan dan kasih karunia Tuhan Yesus. Hidup kita sekarang ini bukanlah kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan dalam kebenaran. Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, maka adalah nonsens kalau kita yang sudah dibebaskan dari dosa masih mau hidup di dalam dosa. Yang kedua, saudara, teguh berdiri dalam satu roh. Hati-hati terhadap berbagai ajaran yang berusaha untuk menggoyahkan iman kita. Sejak dulu iblis berusaha untuk mengaburkan iman dan keyakinan anak-anak Tuhan. Ajaran antikristus begitu banyak merajalela, tapi firman Tuhan mengajak kita untuk tetap teguh berdiri. Jadilah kuat dan kokoh, tidak tergoyahkan dalam iman kita kepada Kristus. Yang ketiga, saudara, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah sesama anggota kerajaan sorga, sesama anggota tubuh Kristus, saudara. Karena itu, mari sehati sejiwa, bersatu dalam kesatuan, saling menopang satu sama lain. Sekarang bukan lagi saatnya kita membanggakan merek gereja kita masing-masing. Banggalah jadi anak Tuhan Yesus. Jangan bangga jadi anggota jemaat gereja tertentu. Kita harus bangga karena Kristus, saudara. Situasi pandemi sekarang ini mencelikkan mata rohani kita bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan.
kita satu dalam iman dan satu di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Rasul Paulus mengatakan, apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Inti dari pernyataan ini adalah bahwa kondisi kehidupan iman kita tidak boleh bergantung pada kehadiran seseorang. Ada atau tidak ada pendeta, iman kita harus tetap kuat. Ada atau tidak ada ibadah di gereja, iman kita harus tetap kokoh, saudara. Ada atau tidak ada pembimbing rohani, iman kita harus tetap cemerlang. Demikianlah iman kita itu menjadi iman yang murni, tidak bergantung pada siapapun, tidak bergantung pada keadaan apapun, tetapi hanya bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kembali menyegarkan kita, membuat kita lebih lagi memahami bahwa iman kita kepada Tuhan haruslah semakin kokoh hari demi hari, tidak bergantung kepada siapapun juga, tapi senantiasa kita gantungkan iman kita kepada Kristus, dilandaskan di atas Kristus, dan bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kami untuk tetap teguh berdiri di dalam firman-Mu dan hidup berpadanan dengan Injil, selaras dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Kami semua yang percaya kepadamu adalah sesama anggota tubuh-Mu, ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk sehati sejiwa, saling menopang satu sama lain, tidak memisah-misahkan diri kami, tapi kami hidup dalam kesatuan iman di dalam Tuhan. Sebab setiap orang yang ada di dalam Engkau, Tuhan Yesus, adalah milik-Mu, dan kami semua adalah anggota-anggota tubuh-Mu, ya Tuhan Yesus. Ajar kami, ya Tuhan, untuk selalu menjaga kesatuan kami di dalam Engkau. Tidak saling menjelekkan satu sama lain, tapi saling membangun dan saling menghormati, saling mendukung dan saling mendoakan. Terima kasih, ya Tuhan. Tolong kami juga, ya Tuhan, supaya kehidupan iman kami terus bertumbuh, semakin indah, semakin cemerlang, semakin kuat dan kokoh di dalam Engkau. Meskipun tidak ada orang yang melihat, tapi kami tetap kuat, bahkan semakin kuat di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Berkati kami, Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.